Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan pada pertemuan yang pertama ini, yaitu materi pembelajaran perawatan mesin sepeda motor untuk KD sistem transmisi sepeda motor. Tujuan pembelajaran transmisi sepeda motor yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam transmisi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kerusakan pada sistem transmisi sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada transmisi sepeda motor. Nah, ini gambaran prinsip kerja pemindahan gigi. Artinya perpindahan gigi dari depan sampai roda berputar itu alurnya seperti ini, melalui kopling, transmisi, dan rantai penggerak roda belakang. Ini untuk motor jenis tube atau sport. Transmisi itu digunakan untuk merubah kecepatan putaran suatu poros menjadi kecepatan yang diinginkan untuk tujuan tertentu. Gigi transmisi berfungsi untuk mengatur tingkat kecepatan dan momen tenaga putaran mesin sesuai dengan kondisi sepeda motor. Transmisi pada sepeda motor itu dibagi menjadi dua, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Jadi fungsinya yang telah tadi disebutkan, yaitu untuk merubah momen atau tenaga putar sesuai dengan kebutuhan kendaraan, yaitu merubah arah kendaraan maju atau artinya dengan adanya transmisi ini kita bisa mengatur kecepatan untuk gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga, dan seterusnya tergantung kecepatan atau pergerakan kendaraan. Adapun komponen-komponennya itu seperti gear shift fork kiri, artinya untuk menggeser gigi 1, gigi 2, dan seterusnya. Gear shift drum itu tempat dudukan untuk pemindah gigi atau botolan daripada pemindah untuk menggeser gigi 1 ke gigi berikutnya. Gear drum stopper itu artinya untuk memberhentikan. Misalkan gigi 1 stop, gigi 2 tidak bergerak, dikunci. Gear shift stopper itu untuk memberhentikan posisi gigi. Gear shift stop itu artinya poros untuk pergerakan untuk memindah ke arah kecepatan gigi yang diinginkan. Susunannya seperti ini, susunan daripada transmisi manual sepeda motor. Jadi gigi itu diset berpasangan dengan gigi mati dengan gigi bebas. Nah, susunan giginya seperti yang tadi disebutkan tadi. Jadi gigi mati atau gigi yang bergerak sesuai dengan perputaran poros atau gigi mati selalu berhubungan dengan gigi bebas yang sejajar. Artinya dia kalau dinetralkan dia tetap berputar, tapi poros untuk kanker tidak berputar atau pemindahan gigi tidak diteruskan ke poros belakang atau ke gear atau rantai belakang sehingga motor bergerak. Gigi mindset dan gigi counterset diset dipertemukan pada posisi gigi bebas bertemu dengan gigi mati atau berhadapan. Jadi settingnya itu selalu berhadapan antara gigi mati dan gigi
Lanjut ke transmisi otomatis. Transmisi otomatis umumnya digunakan pada sepeda motor jenis skuter atau tipe matic istilahnya. Yang tren itu adalah motor matic. Transmisi yang digunakannya itu transmisi otomatis jenis P-belt atau yang dikenal dengan CVT, Constantly Variable Transmission. Alurnya seperti ini. Jadi dari crankshaft atau force anchor diteruskan ke drive pulley atau puli penggerak, diteruskan ke drive wheel atau sabuk, atau dalam motor transmisi manual, kalau dalam motor transmisi manual istilahnya rantai, terus ke driven pulley, puli penggerak roda belakang, terus ke coupling sentrifugal, terus ke drive shaft atau poros penggerak, ke reduksi akhir, langsung ke final shaft atau poros roda belakang sehingga motor bisa berjalan atau bergerak. Selanjutnya, konstruksi dan pengoperasian sistem pneumatik. Diameter puli akan berubah mengikuti keseimbangan gaya sentrifugal, gaya akibat putaran yang terjadi pada weight roller atau roller penggerak. Di dalam drive pulley dan gaya pegas yang bertindak pada movable drive phase. Driven phase atau piringan tempat dudukan belt. Sewaktu kecepatan mesin rendah, gaya sentrifugal yang bertindak pada wig roller atau roller pemberat, wig roller atau roller pemberat lebih kecil daripada gaya pegas. Jadi si roller belum bergerak untuk kecepatan rendah. Diameter drive pulley atau puli yang menggerakkan itu kecil, sedangkan diameter driven pulley atau puli yang digerakkan itu besar. Itu pada posisi kecepatan idle atau kecepatan rendah 1500 fm ke bawah. Sedangkan sewaktu kecepatan mesin tinggi, gaya sentrifugal yang lebih besar daripada gaya pegas. Diameter drive pulley besar, artinya puli yang menggerakkan itu lebih besar, mengembang, sedangkan diameter driven pulley itu kecil, mengecil, artinya si belt atau sabuk itu mengecil, naik ke atas untuk kecepatan yang tinggi. Sedangkan kecepatan tadi yang rendah atau idle, justru driven pulley itu membesar sehingga kecepatan menjadi rendah. Jadi kebalikan daripada kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Jadi kalau kecepatan rendah, drive pulley atau puli yang di depan atau puli penggerak kecil, driven pulley, puli yang digerakkan besar. Sedangkan untuk kecepatan yang tinggi, drive pulley besar, artinya dia bergerak ke atas, sedangkan driven pulley mengecil, artinya dia bergerak, si bel bergerak ke bawah jadi mengecil. Nah, ini bagian-bagian daripada drive pulley atau puli penggerak. Ada roller, movable drive push box, movable drive phase, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kalian pelajari materi-materi yang ini untuk supaya lebih memperdalam keilmuan kita. Selanjutnya, yang berada di driven pulley atau pulley yang digerakkan itu ada drive shaft atau poros yang menggerakkan. Ini bagian-bagiannya ada roller guide pin, guide roller, oil seal, snap ring, movable drive phase spring, sama driven pulley. Ini mobile drive phase, ada seal collar dan yang lainnya. Nah, tugas untuk
kalian setelah mempelajari tadi yang setelah kalian mengamati video yang telah Bapak terangkan, nah tuliskanlah, tugasnya itu kalian menuliskan 5 istilah yang ada di materi transmisi. Kan seperti tadi Bapak sebutkan ada refueling, refilling. Nah itu kalian cari 5 materi atau 5 istilah yang kalian pahami, baik itu boleh transmisi manual ataupun transmisi otomatis. Yang kedua, dirangkum materi yang telah kalian lihat, yang kalian telah tonton tersebut. Apa yang kira-kira kalian dapatkan dari melihat tayangan tadi? Hasilnya kalian foto, terus dibuat, dipoto, lalu dikirim ke Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Untuk pertemuan yang kedua nanti kita lanjutkan ke materi masih tentang pemindah tenaga, yaitu untuk materi yang kedua yaitu tentang kopling. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.